semuanya, balik lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan bawain alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven versi kedua ya. Mihu ingatin sekali lagi kalau ini full spoiler sesuai novel. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Karena perjalanan kita dari Dongfu ke dunia baru masih membutuhkan beberapa waktu. Aku pikir karena kau tidak tahu aturan dunia baru, jadi aku akan memberitahumu secara rinci sekarang. Ucap suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiaoyan. Tuan, tolong beritahu aku, ucap Xiaoyan dengan serius. Benua yang akan kita tuju disebut Benua Daudi. Ada berbagai jenis sihir yang bisa terlihat di sana. Dan Dauki adalah satu-satunya tema utama benua. Di benua ini, budidaya Dauki hampir mencapai puncaknya. Dan karena reproduksi terus-menerus dari Dauki, itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Dauki yang tak terhitung jumlahnya. Setelah meringkas statistik, benua Dauki tempat Xiaoyan sebelumnya membagi level tingkat Dauki menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah. Surga, bumi, Suan, dan Huang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level dasar, menengah, dan tinggi. Adapun benua baru benua Daudi yang telah dipromosikan sekarang telah menambahkan level Dauki ke fondasi sebelumnya sebagai Immortal, Sign, dan God. Dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, dan tinggi. Tingkat teknik pertempuran Ki yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa depan. Misalnya orang yang berlatih latihan tingkat Suan tingkat menengah di benua Dauki, secara alami sedikit lebih kuat daripada orang-orang di benua Dauki. Di benua Daudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada tingkat kondisi. Pertama-tama, yang paling penting tentu saja adalah kekuatanmu sendiri. Jika kekuatanmu sendiri hanya pada tingkat Daozun bintang 1, maka bahkan jika kau mengolah teknik kultivasi langka di tingkat tinggi, akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkan Daoseng yang mengolah tingkat kultivasi tingkat bumi. Kedua, ini adalah teknik kultivasi. Dengan level yang sama, jika tingkat keahlianmu jauh lebih tinggi daripada pihak lawan, maka selama pengujian kau akan mengetahui semua keuntungan secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Sama seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Dauki. Keterampilan Dao berada di atas benua Dauki dan juga memiliki tingkat yang berbeda. Di benua Daudi, pembagian level telah terbagi. Dan setiap level dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung benua Daudi. Tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika kau ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih tinggi, kau harus bergabung dengan sekte atau akademi di dataran. Tentu saja beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Dan keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan. Ketika digabungkan satu sama lain, maka kekuatannya jauh lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika kau dapat memiliki metode Dauki tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan terbukti dengan sendirinya. Namun sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Dauki tingkat lanjut. Latihan yang diedarkan di kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki tingkat surga dalam metode budidaya. Di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi. Tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang dapat memiliki teknik kultivasi yang begitu mendalam. Adapun perintah suci itu belum muncul selama ratusan tahun. Secara teoritis, jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun tidak ada yang mutlak. Benua Daudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis di bagian utara benua.
Selain itu di bagian selatan benua, ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan kegandasan mereka. Ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal. Setelah hidup mereka berakhir, mereka ditarik dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari kau jatuh dari tebing atau gua, jangan panik. Maju 2 langkah mungkin kau akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah. Dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, bukan cerita umum yang mana menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari cerita ini adalah telah menciptakan sejumlah besar pemimpi yang telah menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing untuk mendapatkan latihan yang tiada tara. Tentu saja sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan patah dan kaki patah. Singkatnya, benua Dauki adalah benua yang penuh keajaiban. Kedua, kau juga harus tahu bahwa di benua Daudi, tidak semua orang kuat ada di benua Daudi. Faktanya, benua Daudi sama dengan benua Daukimu. Dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi demi maju ke alam yang lebih kuat. Tetapi benua Daudi adalah alam atas. Energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawahmu, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Daozun, dan beberapa orang berbakat akan mencapai Daoseng. Hadapun Kaisar Dao itu bukan tingkat yang banyak dimiliki. Hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan, atau beberapa sekte besar yang dapat memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan bersedia melakukannya. Generasi yang lebih tua juga memiliki Daudi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Daudi adalah emas, perak, dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Daudi adalah dari rendah ke tinggi. Daudi, Dausian, Dausen setiap tingkat dibagi menjadi 9 bintang. Setiap bintang dibagi lagi ke tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, itu adalah putaran ke-9. Dan 99 kembali ke 1, sebelum seseorang dapat melangkah ke alam berikutnya. Adapun alkemis itu dibagi menjadi kaisar kelas 1, kaisar kelas 2, kaisar kelas 3. Dan setiap peringkat dibagi menjadi 3 kelas ramuan surga dan bumi. Immortal rank 4, Immortal rank 5, Immortal rank 6, Saint rank 7, Saint rank 8, Saint rank 9, dan peringkat 10 legendaris. Adalah pil ilahi yang selalu ada dalam legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya sama sekali. Hadapun kekuatan jiwa, jiwa kaisar dibagi menjadi biasa, surga, bumi, memasuki dunia maya 4 tingkat. Jiwa negeri dongeng dibagi menjadi masuk, persepsi, dan fusi. Alam suci dibagi menjadi melangkah ke virtual, halus, dan suci. Dan alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, pangkat abadi, pangkat suci, pangkat dewa. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan lengkap. Hadapun tingkat monster di benua Daudi, ada 3 tingkatan, yaitu kaisar, abadi, dan dewa. Dan setiap tingkat memiliki 10 tingkatan. Ada desas-desus bahwa monster yang menembus peringkat ke-10 kaisar dapat berubah menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas. Tetapi setelah monster menembus kaisar, setiap peringkat akan menarik dewa penghukuman. Cedera serius, ceroboh, kerusakan serius. Jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung. Ada terlalu banyak. Teman-temannya juga mulai menantikan benua baru ini. Setelah berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya. Waktu berlalu, langit dan bumi yang tak berujung.
Apakah ini benua Daudi? Benar saja ada banyak ki asal kaisar. Xiaoyan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Dauki tampaknya tidak jauh berbeda. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiaoyan berdiri di langit dari udara tipis dan dengan hati-hati merasakan bagian dari benua Daudi ini. Dan menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Dauki sebelumnya. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiaoyan dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Daudi dibagi menjadi 4 benua yang relatif independen: utara, selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Daudi. Karena aku memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani dan ada beberapa hal yang mengesankan. Di sana juga ada keberadaan api suci yang telah ada selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu masih baik-baik saja. Ucap Raja Naga Emas merenung dengan nostalgia. Api suci? Hati Xiaoyan seolah membara lagi sama seperti saat dia mencari api aneh. Ayo pergi dulu. Ingat, karena di sini kita dilarang terbang terlalu tinggi, maka kita hanya bisa menempuhnya dengan terbang rendah. Ucap suara Raja Naga Emas. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu dan langsung terbang menuju tanah. Pada saat ini ketika setelah beberapa saat terbang, tiba-tiba Raja Naga Emas mengerutkan alisnya. Xiaoyan, tunggu, pergi ke timur. Aku merasakan aura yang samar-samar familiar menjulang. Cepatlah, ucap Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan. Dia bisa membuat dirinya merasakan aura deja vu atau itu adalah mantan musuhnya. Atau hanya mantan teman, jelas tidak ada aura kuat di perbatasan benua ini. Jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru saat itulah dia berkata kepada Xiaoyan. Pada saat ini terlihat seorang wanita yang sedang dikepung oleh sekelompok pria jahat. Ketika wanita itu mengambil tindakan untuk melindungi kesuciannya, Xiaoyan tiba tepat waktu. Dan Xiaoyi sepertinya melihat bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit kemarahan, api aneh menyebar dalam sekejap merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahwa Xiaoyan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius menyala di dahi Xiaoyi dalam perjalanan ke benua Daudi. Hei, siapa yang mulia ini? Kenapa kau menghalangi kami? Gadis ini adalah target kami. Jika kau ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, kau mencari orang yang salah. Ayo saudara-saudara, bunuh dia. Pada saat ini pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiaoyan yang akan mati di depannya dengan jijik. Tuan muda, hati-hati. Pemimpin mereka adalah petarung bintang 6. Ucap wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya. Tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya. Dan dia tidak mau melibatkan kehidupan tak berdosa Xiaoyan, jadi dia buru-buru memperingatkannya. Tetapi apa yang tidak diharapkan wanita itu adalah bahwa dalam sekejap mata, Xiaoyan langsung membunuh beberapa orang yang masih di depannya. Saat ini pria yang masih tersisa menatap Xiaoyan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Setelah menyelesaikan masalah dengan para pria bejat itu, Xiaoyan langsung menghampiri wanita yang ada di belakangnya. Jika kau tidak takut aku akan meracunimu, ambil saja. Ini bisa meringankan lukamu dengan sangat baik. Ucap Xiaoyan menyerahkan ramuan penyembuhan dan obat topikal kepada gadis yang masih bertekad dalam dirinya. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil pil Xiaoyan dan langsung menelannya. Setelah meminum pil Xiaoyan, dia meletakkannya di lukanya dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah mengoleskannya. Sekarang dia bahkan merasakan jejak kehangatan di lukanya dan itu memperbaiki lukanya. Ini jelas merupakan pil obat tingkat tinggi. Pada saat ini wanita muda itu terkejut dengan pil yang dia oleskan. Hei, mengapa begitu banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah? Ucap Xiaoyan bertanya pada pria yang memohon ampun sebelumnya. Tuan muda,
Tolong ampuni hidupku. Kami anak-anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal tidak punya pilihan selain pergi ke rumah keluargamu untuk mengumpulkan sejumlah besar uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami baru saja pergi ke rumah keluargamu mereka telah berlumuran darah. Ada asap di mana-mana dan bahkan para pelayan tidak ada yang tersisa. Kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Aku mendengar bahwa pria itu memiliki peta pavilion harta karun di tubuhnya. Ucap pria itu melihat Xiaoyan dengan ngeri. Xiaoyan juga tahu bahwa pria itu tidak berani berbohong. Karena seseorang tidak berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupku. Ucap wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiaoyan ketika dia melihat situasinya. Bangun, kau tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkan wanita di depannya. Pasti ada alasan untuk Raja Naga Emas. Raja Naga Emas, apa yang harus kita lakukan dengan wanita ini? Ucap Xiaoyan berbalik dan bertanya. Biarkan saja dia pergi. Ucap Raja Naga dengan suara yang dalam. Tuan, maafkan aku. Aku tidak tahu siapa orang tuaku sejak aku lahir. Sejauh yang aku ingat, aku hanya tahu cincin di tanganku ini adalah cincin satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun keluargamu telah mengasuhku. Mungkin aku terlalu lemah sekarang, tetapi aku akan membalas dendam keluargamu. Ucap wanita itu mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas. Jika kau memiliki sesuatu, katakan saja. Ucap Xiaoyan hanya ingin pergi ketika dia melihat bahwa masalah di depannya telah diselesaikan. Karena kelembutannya terhadap musuh, dia kadang-kadang melepaskannya. Tetapi ketika dia melihat wanita itu sangat malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tuan, aku tahu kau orang yang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memandang Xiaoyan dengan tegas. Melihat ekspresi wanita ini, itu mengingatkan Xiaoyan pada dirinya sendiri. Dan wanita di depannya sangat mirip dengan dirinya saat itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.